Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherlan MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video eh, tentang pemecahan pembelajaran bahasa Inggris, yaitu permasalahan kosakata bahasa Inggris di kelas 10 Teknik Komputer Jaringan 3 di SMK Negeri 1 Haurwangi. Dalam hal ini, apa yang menjadikan deskripsi permasalahannya, yaitu permasalahan yang saya temui di pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bahasa Inggris khususnya di kelas 10 TKJ 3 adalah kelemahan dalam memahami kosakata baru yang saya temui peserta didik di kelas 10 TKJ 3 tidak mengerti karena banyak kosakata baru yang ditemui sesuai kemajuan perkembangan bahasa di dunia. Seolah-olah saya menjadi guru kewalahan mesti jadi kamus berjalan atau living dictionary. Sebentar peserta didik bertanya pada gurunya, yaitu saya apa artinya baik berupa kata atau perkata, ya berprasa maksudnya di sini. Jadi si anak itu selalu bertanya pada saya, apa sih maksudnya? Dan hal ini juga merupakan akar permasalahannya, karena yang menjadi akar permasalahannya adalah memang peserta didik kelas 10 TKJ 3 adalah merupakan produk dari kesenjangan karena akibat pandemi COVID-19. Dalam hal ini maksudnya karena pada saat itu mereka di SMP duduk di kelas berapa 9, ya, mereka kurang begitu maksimal dalam belajar karena sering banyak mengikuti kegiatan daring. Meskipun pembelajaran daring tidak sukses dalam pembelajarannya, sehingga mungkin mereka kurang begitu menyerap ilmu karena keterbatasan yang berbeda dengan belajar cara luring, ya, atau tatap muka. Kemungkinan aktivitas mereka seakan-akan tidak mau mencari bagaimana cara memahami kosakata bahasa Inggris, menambah atau memperbanyak, karena suasana yang kurang mendukung dari keluarga sebagai pendamping proses pembelajaran pada saat pandemi itu. Dan terlebih-lebih tidak memiliki kamus yang bersifat fisik atau bukunya, ataupun aplikasi yang diunduh dari gawai Android. Dan untungnya semua peserta di kelas 3 semuanya hampir mempunyai gawai Android tersebut. Namun kadang ditemui peserta didik yang istilahnya karena tidak terbeli data internet habis dari orang tuanya. Di sini saya akan mencoba untuk bagaimana ketika peserta didik itu untuk mendapatkan kamus atau untuk membantu dalam menerjemahkan, yaitu adalah salah satunya aplikasinya yang ada di Play Store, ya, yaitu Google Translate. Di sini saya akan coba untuk menguraikannya, ya, bagaimana cara untuk mendapatkannya, yaitu di gawai siswa seperti ini. Di sini ada ikon Google Translate, ya. Nah, di sini Google Translate ini ternyata sangat praktis sekali. Misalnya ketika mereka tinggal dibalikan aja ke Indonesia, saya mau pergi sekarang. Nah, di sana I want to go now. Jadi ini sangat membantu sekali bagi anak-anak, apalagi itu kalimat perkata, misalnya sayur, ya, sayur di sini, maaf, sayur apa, terus misalnya apalagi jagung, ya, langsung kok. Nah, di sini yang dikhawatirkan adalah anak-anak yang ketika itu tidak memiliki jatah kuota dari orang tuanya. Jadi saya selalu menyarankan ketika di sekolah itu, ya, solusinya adalah yaitu
bagaimanakah anak bisa peserta didik bisa belajar bahasa Inggris tanpa terkendala untuk menggunakan Google Translate. Itu harus ada apa namanya kuota gitu ya. Nah, saya di sini bisa gunakan di sininya, yaitu bisa diunduh juga, bisa diunduh juga. Misalnya kita klik di trade. Nah, kebetulan yang ini kan hampirnya otomatis English dulu ya. Untuk yang sudah di-download seperti bahasa Indonesia. Nah, kalau untuk bahasa-bahasa lain seperti misalnya Arabik, di sini tinggal mendownloadnya saja ketika mereka ada kuota atau mungkin juga bersama-sama di sekolah dengan menggunakan internet sekolah. Nah, hal ini sangat membantu sekali untuk pembelajaran anak-anak di sekolah. Jadi di sini alternatif solusinya kita dapatkan dari Google Translate ya. Jadi bukannya istilahnya guru tidak mau menjawab, tapi kapan kan untuk belajar itu mereka pasti akan membaca kata atau frasa atau kalimat yang berbahasa Inggris. Ketika mereka punya gawai dan tidak terhalang atau misalnya menjadikan bahwa kita harus punya kuota, ternyata itu bisa di-download secara offline dan pada saat offline itu bisa digunakan. Meskipun terbatas, tidak bisa voice-nya. Kalau yang namanya untuk dengan kuota mungkin bisa langsung keluar gitu ya. Kalau kita ucapkan ini, kita ketik misalnya jagung corn gitu ya, tapi di sini tidak. Yang penting anak bisa memahami dan mengetahui artinya secara tertulis gitu ya, atau secara kata demi kata dan frase atau membuat kalimat. Nah, di sini dari hasil pemecahan itu, aplikasi Google Translate jarang ditemukan kendala kelemahan dalam memahami kalimat bahasa Inggris karena aplikasi yang terpasang setiap pegawai Androidnya sudah terpasang aplikasi tersebut. Terlebih-lebih mereka tidak diwajibkan untuk membawa kamus dari rumah atau meminjam dari perpustakaan. Jadi mungkin ini sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur ya, Pak Emil, bahwa kita memang lagi mensosialisasikan atau mengimplementasikan segala sesuatu yang bersifat digital ya. Karena sifat berdigital itu merupakan hal-hal yang sangat praktis. Jadi peserta didik itu menerjemahkan langsung saja kalimat yang ada di buku bahan pelajaran yang saya bagikan di kelas, dan saya sebagai guru hanya tinggal mengajarkan metode penjabaran tata bahasanya atau GTM, Grammar Translate Method. Tentu saja anak-anak sangat termotivasi untuk termotivasi dengan cara bahwa tidak harus misalnya belajar untuk memperbanyak kosakata itu menghafal 2 atau 5 kata atau 10 kata per hari, tetapi harus diisi dengan kegiatan literasi, yaitu membaca, mendengar, berbicara, dan menulis. Sehingga bila ada kosakata yang tidak mengerti, tinggal buka aplikasi Google Translate. Apalagi literasi seperti mendengar, berbicara, mengucapkan. Jadi saja itu membuat peserta didik menyenangkan. Ya, sepertinya misalnya untuk menyimak atau listening, mendengarkan lagu-lagu yang berlirikan bahasa Inggris, atau menyanyikannya atau mengucapkannya, itu sudah merupakan belajar tentang berbicara atau speaking. Tentu saja dengan cara pengetahuan kosakata ini sangat menarik. Jadi sekarang sebetulnya memang mungkin guru-guru yang lain sudah menggunakan hal ini, cuma yang menjadi kendala terkadang karena kuota dari yang dimilikinya. Oke, ini juga merupakan sumber rujukan atau daftar pustaka yang diperoleh dari Dr. Anda Haja Siti Ajisah ya, dari bukunya Pembelajaran Bahasa Inggris yang diterbitkan tahun 2020, yang penerbitnya adalah Remaja Rosda Karya. Di sini jadi pembelajaran bahasa Inggris, model dan aplikasi. Demikian.
Sekian dari saya tentang pemecahan pembelajaran kosakata dengan menggunakan aplikasi yang terinstall di gawai Android. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.